Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you everyone? I hope you have a great day. Well, today is the 19th myth atau pertemuan ke-19. It's mean kita ada di akhir-akhir pertemuan. In this week, we will learn about inference question and purpose question, which is part of reading comprehension. Let's talk about inference question first. There are questions in reading comprehension section that requires you to make an inference. Di dalam reading comprehension ada part yang menuntut teman-teman membuat inferensi atau membuat kesimpulan sebuah teks. Dan untuk menjawab pertanyaan ini tidak secara langsung disediakan dalam teksnya. Teman-teman harus membaca setiap baris dalam teks, atau teman-teman harus membuat kesimpulan secara tidak langsung dari informasi yang ada di teksnya. Nah, banyak yang mengambil tes TOEFL ini menganggap bagian ini adalah bagian yang cukup sulit karena menuntut pemahaman atau comprehension teman-teman in reading, karena tidak tersedia secara gamblang di dalam teksnya dan membutuhkan critical thinking dari teman-teman. Tapi kalau ketemu ketemu pertanyaan seperti ini, itu ada indikatornya dari jenis-jenis pertanyaannya. Seperti apa bisa dibaca di bukunya atau di layar. Contohnya adalah, which of the following can be inferred from the passage? It can be inferred from the passage that blah blah blah. The author implies that blah blah blah. Which of the following does the passage imply? Which of the following would be the most reasonable guess about blah blah blah? The author suggests that blah blah blah. It is probable that blah blah blah. There will be probably be from 5 to 8 of this question per reading section. Nah, kemungkinan pertanyaan-pertanyaan itu adalah yang menunjukkan inference question. Jadi teman-teman harus paham betul apa isi atau tujuan dari teksnya. Gimana cara paham isi dan tujuan teksnya? Ya dibaca teksnya satu per satu, tapi tidak in detail ya, karena biasanya jenis pertanyaan ini itu ada di akhir-akhir teks. So teman-teman sudah membaca sebelumnya, karena question in TOEFL always in order, selalu berurutan. Jadi ketika teman-teman doing a reading TOEFL test, teman-teman sudah membacanya terlebih dahulu dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Misalkan satu teks itu ada untuk 9 pertanyaan. Nah, pertanyaan awal itu pasti akan di awal, tentang main idea ada di awal-awal, misalnya nomor 1, 2, 3. Selanjutnya tentang pronouns yang refers to him itu apa. Nah, selanjutnya nanti pertanyaan lain-lainnya. Nah, inference question ini biasanya ada di akhir-akhir. Nah, karena teman-teman sudah membaca sebelumnya kan dari pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. So,
bisa membuat kesimpulan. Jangan sampai ketika ketemu pertanyaan ini, teman-teman membaca ulang one by one lines-nya atau barisnya. Insya Allah nanti kehabisan waktu kalau kayak gitu. Kalau waktunya masih banyak, is okay, that's no problem. But reading itu paling wasting time, paling banyak membuang waktu atau membutuhkan waktu teman-teman. Jadi karena ini ada di terakhir, make sure ketika pertanyaan-pertanyaan sebelumnya teman-teman sudah membaca paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga. So nanti tinggal buat kesimpulannya aja ketika bertemu pertanyaan ini. Cara mengidentifikasinya gimana? Lihat dari indikator pertanyaan yang tadi saya bacakan, yang Miss bacakan. Oke, nanti kita selanjutnya akan lihat contoh dari pertanyaan tentang inference dan purpose question. Well, ini contohnya. A star very similar to the sun is one of the nearest stars to the earth. That star is Alpha Centauri, just 4.3 light years away. Other than our sun, the nearest star to the earth is tiny red star, not visible without a telescope, called Proxima Centauri. It can be inferred from this passage that, jawabannya mana? Yes, jawabannya adalah di Proxima Centauri is less than 4.3 light years from the Earth. Kenapa? Karena pilihan A is bukan inference yang valid. Kenapa? Karena Alpha Centauri itu mirip dengan matahari, tapi Proxima Centauri itu tidak mirip, yaitu cuma bintang yang kecil. Sedangkan choice B itu nggak bisa dijadikan inferensi. Bintang terdekat di bumi adalah matahari kita. Terus kalau C bisa jadi inferensi, tapi ya Proxima Centauri itu invisible, tapi nggak ada informasi detail about Alpha Centauri is. Well, gitu cara buat mencari inferensi. Make sure teman-teman understand what the text tells about. Kalau teks yang tadi sebagai contoh adalah tentang salah satu bintang di angkasa sana yang mirip matahari dan lokasinya lumayan dekat dengan bumi, tapi tidak sedekat seperti matahari. Namanya adalah Alpha Centauri. Tadi sudah dicontohkan ya cara milih jawabannya. Thanks. Assalamualaikum. Well, yang kedua adalah tentang purpose question. Pertanyaan ini hampir mirip sama inference, cuma perbedaannya adalah kita memposisikan posisi kita sebagai penulis atau author. Kira-kira author itu tujuannya mau bilang apa melalui teks yang dia buat. Biasanya ada informasi mengenai di dalam teks jenis purpose question ya, ada informasi mengenai tentang quotation atau kutipan dari orang atau penggunaan dari kata-kata atau frasa tertentu. Contoh sampel questionnya kalau bertemu dengan purpose question adalah
Why does the author mention? The author refers to indicate that blah blah blah. The author quotes in order to show blah blah blah. The phrase blah 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 in line in mention to illustrate that the effect of blah blah blah. Itu contoh pertanyaannya. Nah, selain itu ada juga sampel atau contoh juga dalam pilihan jawabannya kalau jenis purpose question seperti ini. To strengthen the argument that blah blah blah. To provide an example of blah blah blah. To challenge the idea that. To contradict. To support proposal to blah blah blah. Nah, karena purpose makanya diawali dengan kata to semua. Nanti ketika ada yang tidak pakai to, itu bukan salah satu bisa dijadikan indikator bukan pilihannya. Jadi di sini teman-teman harus memposisikan diri sebagai penulis untuk mengetahui tujuan dari pembuatan teks tersebut untuk apa. Pertanyaan purpose question pun sama kayak inference question dalam TOEFL test itu adanya di akhir-akhiran atau di ujung satu set soal reading text. Bisa muncul 2-3 pertanyaan tergantung dari misalkan ada 4 teks. Bisa jadi dari 3 teksnya itu mempertanyakan tentang purpose question. Jadi lumayan sering muncul juga ini purpose sama inference question. I hope you are understand what I said. Kalau ada pertanyaan boleh langsung nanti via WA group or you can drop on the comments. Thank you.